Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Setiano. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal ulangan akhir semester tahun lalu untuk praktik perpajakan. Di sini saya sudah memindahkan soal-soalnya menjadi bentuk Excel. Ini adalah laporan laba ruginya dan di sini adalah additional info buat soalnya. Di sini kita diminta untuk menjawab 3 soal. Yang pertama adalah eh, bentar, untuk menghitung PPh terutang pada tahun 2020, lalu PPh akhir tahun 2020, dan yang ketiga adalah PPh pasal 25. Sebelum kita menghitung semua ini, hal yang pertama harus dilakukan adalah eh, merekonsiliasi dari laba rugi ini, karena ada beberapa akun di mana diakui di laporan keuangan namun tidak diakui secara pajak, atau eh, ya seperti itulah kira-kira. Jadi kita akan melakukan yang pertama adalah rekonsiliasi berdasarkan informasi di sini. Informasi yang pertama itu PT GIP berdiri tahun 2012 dan mengalami kerugian fiskal pada tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar 130 juta dan 98 juta. Oke, berarti informasi ini nantinya akan kita gunakan untuk mengurangi hmm, laba fiskal setelah kita hitung rekonsiliasinya. Lalu yang kedua adalah dividen yang diterima PT Wing Sakti sebesar 250 juta dengan penguasaan saham sebesar 20%. Dan PT Wing Sakti telah melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar atas pembayaran dividen tersebut. Oke, kita ke laporan laba rugi. Eh, kita cari dividen. Oke, di sini saya kasih warna kuning. Jadi penguasaan saham sebesar 20% ya. Jadi di sini penguasaan sebesar 20%. Berarti untuk menghitung, karena ini kita akan PPh kan juga ya, berarti untuk dividen ini tuh masuknya ke PPh PPh 223 ya. Dan besaran PPh 23 itu sebesar eh, 15%. Jadi di sini kita langsung jurnal aja ya berarti ya teman-teman. Berarti untuk kreditnya pertama di sini, karena ini penghasilan, berarti ini otomatis adalah pendapatan dividen sebesar 250 juta. Lalu di sini yang pertama jelas kas, dan di sini adalah PPh pasal 23. Besaran PPh pasal 23 yang dibebankan untuk pendapatan dividen adalah sebesar 15%. Jadi kita hitung pakai rumus 15% dikalikan dengan 250 juta. Ini ya teman-teman. 37.500.000. Berarti di sini adalah sisa dari ini pendapatan dividen dikurangi dengan PPh 23.
PPh ini nantinya akan digunakan juga untuk menghitung PPh 29 atau PPh terutang. PPh terutang ini nanti juga berkaitan dengan ini ya teman-teman. Saya highlight kuning. Oke, gini ya teman-teman. Debitnya ini, kreditnya ini. Next, ke additional information lagi. Dalam biaya gaji terdapat tunjangan kesehatan yang oleh perusahaan ditarik kembali dan digunakan bla 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 sebesar 125 juta rupiah. Berarti kita ke akun biaya gaji. Besar 125 di akun biaya gaji. Berarti kita harus mengurangkan di sini dalam gaji dan karyawan seperti yang dijelaskan tadi terdapat 125 juta itu termasuk ke dalam pengadaan operasional klinik ini. Berarti 125 dari total eh, dari biaya gaji adalah untuk hmm, natura ya teman-teman. Jadi kita biaya gaji mana mana nih gaji, oh ini gaji bagian ini ya, ini teman-teman. Di sini kan digunakan untuk mengurangi penghasilan ya, sehingga mendapatkan laba neto sebesar ini. Padahal 125 juta ini harusnya tidak ikut dalam hitungan ini karena natura itu eh, tidak bisa untuk eh, tidak masuk dalam perhitungan PPh terutang ini. Berarti kita harus merekonsiliasi gaji karyawan bagian umum dan umum ini sebesar 125 juta. Saya kasih catatan di sini tunjangan 125 juta. Lanjut ke dalam biaya pemasaran, di dalamnya terdapat pengeluaran pembelian pakaian seragam sebesar 45 juta. Nah, ini ada keterangannya di sini sebagai natura. Berarti biaya pemasaran ini kita harus keluarkan sebesar 45 juta ini karena ini termasuk biaya natura ya teman-teman. Sama seperti gaji. Berarti sebesar 45 juta natura seragam 45 juta. Ini juga nanti akan masuk ke rekonsiliasi. Lalu ada tidak terdapat perbedaan metode dan dalam perhitungan biaya penyusutan, namun terdapat sejumlah 25 juta merupakan biaya penyusutan atas bangunan yang disewakan dan 50 juta merupakan biaya penyusutan kendaraan yang melekat pada jembatan.
biaya penyusutan atas bangunan yang disewakan sebesar 25 juta. Ini termasuk ke, bentar teman-teman, masuknya ke biaya penyusutan kan ya. Ini oke. Berarti kita tulis penyusutan 25 juta, lalu ada tambahan atas bangunan, dan 50 juta merupakan penyusutan kendaraan yang melekat pada jabatan bangunannya. Kita tambahin keterangan. Lalu biaya kendaraan jabatan. Tadi 50 juta kan ya teman-teman. Aturannya untuk segala hal yang melekat ke jabatan, seperti misal ada handphone untuk direksi dan sebagainya, ini ketentuannya adalah sebesar 50% dari jumlah, eh, biayanya itu sebesar 50% dari jumlah, keseluruhan biaya. Di sini kan keseluruhan biaya, penyusutannya adalah sebesar 50 juta. Dan ini melekat pada kendaraan yang, pada jabatan, artinya ini dipakai oleh misal direksi atau, dan lain sebagainya. 50% dari 50 juta itu berarti 25 juta. Ini ya. Ini juga nanti akan masuk ke dalam rekonsiliasi. Selanjutnya ada dalam biaya pemeliharaan aktiva tetap sebesar 60 juta merupakan biaya pemeliharaan kendaraan dinas direksi dan manajer. Nah, ini juga harus dikeluarkan untuk direkonsiliasi lagi. Biaya aktiva tetap, biaya aktiva tetap. Biaya aktiva tetap. Oh, ini ya. Oke, ini. Di sini kita tambahkan pemeliharaan ya, besar 60 juta. Ini kendaraan dinas ya teman-teman, karena, hmm, harusnya ini tidak mengurangkan penghasilan ini dalam perpajakan. Selanjutnya adalah, biaya perjalanan sebesar 70 juta merupakan paket cuti karyawan yang dibiayai perusahaan. Oke, seperti ini. Oh, tuh, ini ya, biaya perjalanan dinas ini 70 juta merupakan paket cuti karyawan yang dibiayai perusahaan. Ini termasuk mungkin kayak Natura mungkin ya. Kurang tahu juga deh, tapi ini karena ada di soal berarti ini harus dikeluarkan besar 70 juta. Oke, lanjut. Setelah 70 juta ini ada
bunga pinjaman berasal dari pokok pinjaman senilai 600 juta, di mana yang dipakai untuk operasional perusahaan sebesar 480 juta, sisanya 110 juta dalam deposito. Oke, ini berarti kita buat hitungan ya. 600 juta di dalam bunga pinjaman, bunga pinjaman ini ya. Oke, kita hitung pokok pinjaman sebesar 600 juta. Lalu eh, dipakai operasional 480 juta. Di sini 480 juta dipakai operasional. Dan sisanya itu masuk ke dalam deposito. Oke. Di sini adalah 120 juta. Jadi dibilang 120 juta masuk ke deposito. Nah, untuk menghitung biayanya itu berarti kan gimana ya? Sebentar, ini per ini dikali ini biaya bunga bank. Oke, kita coba ya. Ini per ini kali 140. Terus ini juga sama, ini per ini kali 140 juta. Kita total sama dengan nah 140 juta. Jadi ini adalah totalnya 140 juta ya teman-teman. Soal selanjutnya, dalam biaya oh, dalam biaya operasional lain diantaranya terdapat biaya penghapusan piutang tak tertagih sebesar 25 juta. Wajib pajak telah memenuhi ketentuan berkaitan dengan penghapusan piutang. Pembayaran denda atas sanksi perpajakan sebesar 2.520 dan sumbangan mobil kepada pemerintah Kabupaten Banyumas sebesar 40 juta. Ini berarti nanti masuk rekonsiliasi juga ya. Oke, oke, gitu. Nanti kita langsung buat mungkin langsung buat rekonsiliasi. Oh, sebentar. Ini ada tambahan lagi. Oke. Jadi kalau misalnya ini semuanya nanti dimasukkan untuk menghitung PPh terutang. Jadi PPh 29 itu adalah sisa pajak yang harus dibayarkan setelah setelah pajak-pajak
dikurangi pajak pasal PPh pasal ini yang telah dibayarkan oleh si wajib pajak itu. Oke, kita buat rekonsiliasinya di sini. Buat di sini rekonsiliasi, rekonsiliasi. Kita tahu kalau di rekonsiliasi itu ada rekonsiliasi positif dan rekonsiliasi negatif. Oke, tadi yang pertama ada natura, besar berapa tadi naturanya? Nah ini tunjangan kesehatan dan natura seragam masing-masing 125 juta dan 45 juta ya. Ini berarti masuknya ke rekonsiliasi positif karena menambah eh, laba fiskalnya, laba pajaknya itu ya teman-teman. Jadi kan kalau di sini 125 dan 45 jutanya digunakan untuk mengurangi total penghasilan ini. Padahal seharusnya asumsinya bahwa nggak boleh gitu. Ini digunakan untuk mengurangi penghasilan kalau dalam laba pajak, dalam ketentuan pajak. Jadi ini akan menambah gitu. Jadi positif. Kalau nggak salah buat aturan sekarang itu Natura eh, bisa ya untuk mengurangi pajak atau enggak sih? Agak nggak tahu. Tapi ini asumsinya bahwa Natura di sini itu tidak bisa untuk mengurangi laba usaha. Jadi kita masukkan ke koreksi positif masing-masing sebesar 135 juta. Oke, lanjut. Tadi ada apa nih di atas? Ada kendaraan. Di pemeliharaan nggak masuk ya. Sebenarnya ini nggak masuk. Lalu ada eh, penyusutan kendaraan ini paket cuti dan penyusutan bangunan cuti sebesar 70 juta ini berarti masuk ke koreksi positif positif ya, positif. Oke, positif. Paket cuti, paket cuti. Lalu ada eh, penyusutan bangunan yang tadi disewain ya besar 25 juta. Lalu ada kendaraan dinas tadi di soal buat si ini koreksinya 70 juta. Ada penyusutan bangunan
sebesar 5 juta. Jabatan juga juta. Oke, aku lupa aku lupa tadi satu part ya teman-teman di biaya pemeliharaan. Seperti yang aku bilang tadi bahwa kalau dalam yang berkaitan dengan direksi, misalnya ada handphone, kendaraan dan lain-lain, itu biaya penyusutannya itu sebesar 50% dari total biayanya. Kalau di sini adalah 60 juta, berarti 50%-nya adalah 30 juta. Berarti di sini adalah biaya pemeliharaan. Ini juga masuk ke rekonsiliasi ya. Maaf tadi aku bilang kalau ini nggak masuk. Tapi ini masuk, cuma ini biayanya adalah sebesar 50% dari total biayanya. Dari 60 juta berarti 30 juta. Ya, ini kita masukin biaya pemeliharaan sebesar 30 juta. Oke, ini teman-teman lanjut ke apa lagi kira-kira. Paket cuti udah masuk, ke biaya tadi apa lagi ya. Oh ini beban bunga deposito nih di sini tadi kan. Kalau ini kan udah masuk nih 140 juta tuh. Ini buat biaya bunga bank. Tapi si perusahaan ini lupa nih buat masukin si biaya bunga depositonya. Nih, berarti ini harus dimasukin juga nih ke rekonsiliasi positif. Biaya deposito sebesar 28 juta. Nah, ini lanjut apa lagi nih? Kayaknya udah ya untuk. Oke, kita ke additional information lagi. Barangkali ada yang terlewat. Oh, oh ini nih. Penghapusan piutang tak tertagih sebesar 25 juta. Lalu ada denda sebesar 2.520 dan sumbangan mobil. Oke, ini masuk semua ke rekonsiliasi positif karena ini harus ditambahkan untuk laba pajaknya ini ya. Eh, ini apa tadi? Yang penghapusan piutang tak tertagih berarti KKP kalau nggak salah namanya kompensasi kerugian piutang sebesar 25 juta. Lalu tadi ada mobil ya, sumbangan mobil sebesar 40 juta. Lalu yang terakhir adalah denda sebesar 2.520. Oke, kira apa lagi nih? Apa lagi nih? Ada nggak yang kelewatan? Penghasilan di luar ini. Ini harusnya ada.
biaya bunga. Oh, nih, bunga bank BCA nih, pendapatan penghasilan di luar usaha. Ini tuh nggak bisa dimasukin juga dalam perhitungan pajaknya si bunga bank BCA ini kan di sini kan dimasukin untuk menambah. Padahal ini tuh nggak bisa. Berarti kita harus mengurangkan lagi kan karena ini sudah ditambahkan di laporan laba ruginya di laba akuntansi. Tapi ini tuh tidak boleh dimasukkan ke dalam perhitungan pajak, jadi kita harus koreksi. Nah, karena ini akan mengurangi, berarti ini masuknya ke koreksi negatif sebesar 80 juta. Lalu berarti di sini ada biaya bunga ada nggak? Oh ini ada nih. Ini berarti koreksi positif karena di sini digunakan untuk mengurangi laba akuntansi. Padahal seharusnya tidak ya teman-teman. Oke, kayaknya udah, udah belum ya? Hmm, udah, kayaknya udah deh. Nanti kalau setelah kita hitung ulang, kita jumlah sisi positif dan negatifnya. 421 juta 20 ribu. 80 juta. Oke, udah. Ini rekonsiliasinya udah selesai. Ini rekonsiliasinya dapat jadi tabel. Ini teman-teman, setelah melakukan rekonsiliasi berarti kita harus eh, menjumlahkan laba fiskalnya karena laba fiskal ini yang akan digunakan untuk menghitung PPh terutang. Laba cara hitungnya itu laba akuntansi, kita ke atas, eh, ini teman-teman, si laba neto komersial ini kita tambah koreksi positif dan dikurangi koreksi negatif. Nah, ini setelah kita melakukan rekonsiliasi fiskal. Kenapa sih kok beda sih antara laba akuntansi dan laba fiskal ini? Ya itu karena kita udah koreksi karena ada beberapa hal yang diakui dalam eh, laporan keuangan biasa, namun secara pajak itu tidak diakui. Seperti natura ini, kalau dalam laba akuntansi kan bisa tuh tadi dihitung dimasukin buat mengurangi laba neto komersial ini. Sedangkan dalam laba fiskal ini atau dalam sisi pajak itu nggak boleh dimasukin untuk menghitung eh, laba fiskal untuk menghitung PPh terutangnya begitu kira-kira. Semoga jelas. Kita lanjut buat menghitung setelah menghitung laba fiskal berarti apa lagi ya?
Oh, lupa nih. Kita ada kompensasi fiskal 130 dan 98 juta pada tahun 2015 dan 2016. Nah, kompensasi fiskal ini, kerugian fiskal ini bisa digunakan nih buat mengurangi si laba fiskal itu. Ini bisa eh, ini 130 dan 98 juta itu bisa digunakan buat mengurangi si laba fiskal. Sebentar. Bentar, ini tahun berapa nih? Tahun Oh, ini tahun 2020 ya. Jadi ada sedikit ilmu baru nih kayaknya. Mungkin beberapa teman-teman udah ada yang tahu. Jadi kalau dalam perpajakan, kerugian fiskal itu masa kadaluarsanya adalah 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun itu nggak bisa digunain lagi. Nah, ini bisa dilihat di sini tahun 2015 sebesar 130 juta. Nah, kan ini profit loss statementnya tahun 2020 tuh udah 5 tahun nih. Berarti si 130 jutanya ini nggak bisa nih digunain buat mengurangi laba fiskalnya. Berarti kerugian fiskal yang bisa digunain cuma si tahun 2016 karena 2015 sudah melewati masa 5 tahun si 2015-nya tadi ya. Berarti ini cuma bisa yang tahun 2016. Oke, kita kurangi berarti di sini penghasilan kena pajaknya TKP apa fiskal dikurangi kerugian fiskal. Ini kalau misalnya nggak ada kerugian fiskal berarti si laba fiskalnya ini udah menjadi PKP-nya ya teman-teman. Siapa tahu masih bingung. Oke, sekarang kita hitung buat eh, PPh terutangnya. PPh terutang. Oh iya, ada ada info lagi. Bukan info ya, insight baru mungkin buat teman-teman yang belum tahu kalau kalau nggak salah itu kompensasi kompensasi pasal 31 apa ya? Bentar-bentar aku pusing dulu. Bukan kompensasi sih ya, kayak semacam fasilitas mungkin. Jadi ada dalam ketentuan, bentar, pasal berapa ya? Oh, pasal 31 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk usaha yang beromset sampai dengan 50 miliar rupiah memperoleh fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum dalam pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan tentang penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 M. Jadi si perusahaan GIP ini tuh dapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% maksimal 4,8 M. Gimana ya jelasinnya? Pokoknya gitulah ya. Jadi kita hitung di sini 4,8 M, lalu kita bagi, bentar,
ke atas ke laba neto usaha nih. Mana nih? Laba neto. Oh ini fasilitas ini ya. Oh ini belum selesai. Ini masih harus dikali ini dikali apa nih? Oh PKP PKP ini. Nah, nah itu kita kasih keterangan fasilitas pengurangan besar 50%. Lanjut ini. Oh berarti tinggal ini PKP-nya dikurangi fasilitas ini ya, perhitungan fasilitas ini biar ketemu itu teman-teman. Nah nih sekarang kita hitung PPh terutama PPh badannya dengan 50% kali 25% kali ini, benar nggak ya? Kayaknya benar deh. Jadi 50% dikali 15% itu udah rumusnya. Mungkin kalau gampangnya itu tinggal 12,5 kalau nggak salah, sebentar. 50% kali 25%. Nah ya nih 12,5% nih biar lebih gampang mungkin teman-teman langsung aja 12,5% dikali dengan ini PKP ini 5 miliar bla bla bla. Nah untuk tarif yang ini kita pakai yang berarti pakai tarif tarif berapa ya? 25% ya gitu tentuannya. Nah, temu deh nih PPh badannya sebesar ini. Nah, udah nih ketemu PPh badan. Lalu buat menghitung PPh terutama berarti kita harus mengurangi pajak-pajak yang udah dibayarkan tadi. Tadi ada tadi ada apa aja nih? Pajak-pajak PPh besar. Oh, ini nggak bisa dikreditin ya teman-teman karena ini udah dibayarin oleh pihak BCA jadi nggak masuk dalam perhitungan. Berarti ada PPh 23, lalu ada PPh 25, lalu STP, bentar, fiskalnya ini berapa nih? Fiskal LN
bayar sebesar 65 sebesar 15 juta diantaranya digunakan keluarga direksi dalam rangka rekreasi. Berarti yang dibayar perusahaan 65 juta, gudangnya 15 juta. Berarti nanti sisa 50 juta fiskal LN. Ada tadi STP kalau nggak salah. STP pasar sebesar 86 juta. Nah nih, STP 86 dan pokoknya itu 84 juta. Nah yang kita gunain itu yang 84 jutanya STP. Karena yang kita pakai itu yang pokoknya aja itu. STP PPH ini nggak sih? PPH 25 nggak sih? Nah, ya. Kita masukin deh. Tadi 4 juta, terus 25 sebesar 420 juta. Ini tadi ini 65 juta dikurangi 15 juta berarti 50 juta. Kita pakai pokoknya doang teman-teman. Di sini 84 juta. Gini. Oh, ini ada PPh 23 lagi nih. Aku kelupaan. Oke. Jadi ambil aja di sini ya. 23 sebesar 7 juta 500. Gitu. Kita total semuanya jumlah dengan terus kita kurangin dengan PPh badan. Ingat ya teman-teman tadi seperti yang dijelasin PPh terutang itu PPh badan yang dikurangi dengan PPh lain yang sudah dibayarkan oleh perusahaan. Nah, PPh terutang ini sama dengan PPh pasal 29 gini. Aku pakainya PPh pasal 29 aja ya. Ini sama aja dengan PPh terutang. Sama dengan ini udah nih. Udah deh ketemu tuh PPh terutangnya. Ini nih. Gampang kan? Ini nih PPh terutang. Jawab satu soal. Jadi lihat PPh terutang 2020, PPh akhir 2020 sama PPh 25. PPh terutang udah. Ini berarti PPh akhir 2020 ini PPh badannya kayaknya ini deh maksudnya. Pertanyaan ke satu, ini pertanyaan kedua udah. Terus
oke, sebelum ke soal ketiga, mungkin aku contohin buat bikin jurnalnya ya. Ini jurnal saat dibebankan, berarti beban pajak besar ini, lalu dan juga PPh dari PPh 29. Ini nanti kalau teman-teman bikin diurutin ya dari 23, 25, LN, terus terakhir STP. Ini agak ngacak nih. Mau yang bikin ini jurnal saat dibebankannya. Karena PPh ini kan udah dibayar nih, kecuali yang PPh 29. Berarti kita bikin juga jurnal saat pembayaran PPh 29. Berarti debitnya itu PPh 29 dong ya. Kreditnya adalah kas. Karena dibayar ke negara, ke kas negara. Gitu. Jadi kita bikin yang PPh 25. Aduh, agak capek ya. Kita bikin sheet baru mungkin ya. PPh 25. Sebenarnya sama aja sih sama kayak gini. Cuma ada beberapa part yang nggak boleh dimasukin ke si rekonsiliasi fiskal ini. Karena, sebentar agak lupa nih. Karena biaya di luar usaha yang tidak teratur nggak boleh dimasukin dalam perhitungan PPh 25, biaya dan pendapatan yang tidak teratur. Misalnya apa sih? Misalnya kalau di sini berarti pendapatan bunga BCA sama biaya bunga BCA. Ini tuh nggak boleh dimasukin ke dalam perhitungan PPh 25. Kenapa? Ya karena aturannya gitu. Karena ini kan nggak teratur nih pendapatannya. Itu kira-kira. Oke, kita copy dari atas mungkin ya. Ya, oke, berarti ini kita hapus dua ini, jadi jumlahnya berubah. Bentar, kok ini nol ya? Oh, aku salah ngopi. Harusnya semuanya di copy ya, biar masuk.
Jadi berarti pendapatan sama bunga ini dihapus. Nah, jadi ketemu laba fiskal barunya ini, kerugian fiskal 98 juta. Oh iya, ini masuk nggak ya? Kayaknya ini tuh nggak masuk deh. Bentar, aku baca lagi. Pendapatan kompensasi rugi. Iya, aku lupa nih di laporan keuangannya. Tadi kan aku sudah yang kayak aku bilang kalau penghasilan di luar usaha, bukan penghasilan di luar usaha sih, penghasilan tidak teratur di luar usaha itu nggak masuk ke dalam perhitungan pajak ini ya. Jadi kalau di laporan laba ruginya juga kita harus hapus, teman-teman. Kita hapus semua nih ini, nggak boleh dimasukin. Nih. Jadi labanya sisanya laba neto komersial di laba akuntansinya sekitar segini. Jadi terus ini kerugian fiskal juga nggak masuk ke dalam perhitungan PPh 25 ini ya. Kita hapus juga. Nah, gini. Jadi si PKP-nya sebesar ini 10 miliar dan perhitungannya sama di sini. Di sini juga sama. Bentar ini fasilitas pengurangannya kehapus ya. Oke, kita copy lagi deh. Ini benar gak itu? 505 miliar 4. Oke, kayaknya benar deh. Terus besaran PPh tak juga jumlahnya ini. Ini tambah ini. Tarifnya sama, yang atas itu 2,5, yang bawah itu 25. Jadi PPh badannya gini. Lalu buat ngitung, berarti yang harus kita buang itu yang fiskal. Kita buang, step buang, ini juga buang, buang, ini buang. Ini kita pindah ke atas. Oh iya, tadi ini udah masuk juga ya yang di additional info ini. Udah masuk cuma ini, berarti ini juga, ini dihapus juga. Ya nggak sih?
Kayaknya ya deh. Nah, gini. Jadi ini PPh 25-nya setahun. Kita tambahin setahun berarti untuk PPh 25 sebulan tinggal bagi 12 ya. Gitu. Terus buat buat si jurnal. Jurnal PPh 25 berarti di sini adalah PPh 25 ada kas. Jumlahnya ini deh. Ini diapain aja ya teman. Ya ini hapus. Kita hapus aja deh kalau nggak bingung. Ini deh. Ini PPh 25 nya. Udah kejawab soal ketiga. Kira-kira gitu teman-teman. Mungkin kalau masih bingung bisa kontak WhatsApp aku ya. Kita diskusi bareng. Mungkin kalau ada yang salah dari hitunganku bisa aku koreksi juga. Bisa minta ke panitia mentoringnya nomorku. Dan sekian dari aku. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Misal ingin diskusi lebih lanjut lagi bisa kontak WhatsApp aku. Terima kasih. Sampai jumpa.